Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bersyukur ya. Ketemu lagi dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi planet bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, sebelum kita mulai, baiklah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan dalam pembelajaran kali ini, maka anak-anakku bisa mempelajari materi ini, yaitu bisa menjelaskan proses terjadinya jagat raya. Yang kedua, anak-anakku bisa mendeskripsikan proses terjadinya tata surya. Ya, apa itu jagat raya, alam semesta atau kosmos? Ada yang tahu? Ya, akan saya jelaskan apa itu alam semesta atau jagat raya. Alam semesta adalah sebuah ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga, tetapi ada batasan-batasan yang belum dapat diketahui dan sebagai tempat seluruh benda langit termasuk bumi yang kita tempati. Nah, manusia berpandangan terhadap jagat raya ini ada 4 pandangan terhadap alam semesta. Yang pertama ada pandangan antroposentris. Apa itu? Jadi antroposentris adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia sebagai pusat segalanya yang ada di alam ini. Yang kedua adalah pandangan geosentris. Apa itu? Pandangan yang menganggap bumi sebagai pusat jagat raya, dan ahli pendukung pandangan ini adalah Thales dan juga Anaximander. Yang ketiga adalah pandangan heliosentris. Pandangan ini menyatakan bahwa pusat jagat raya adalah matahari yang dipelopori oleh Nicolaus Copernicus. Dan pandangan yang keempat adalah pandangan galaktosentris, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah galaksi. Ya. Teori-teori apa saja yang ada di dalam pembentukan alam semesta atau jagat raya? Ada beberapa teori, dan teori yang terkenal adalah teori Big Bang yang pertama. Apa ini? Jadi alam semesta bermula dari ledakan yang maha dahsyat. Semua energi dan materi berkumpul dalam satu titik yang berdimensi 0 dan berkerapatan tak terhingga. Kemudian meledak, materi terlontar ke segala arah di alam semesta. Nah, teori ini dikemukakan oleh Joseph Lemaitre di 1894 sampai 1966 dari Belgia. Kemudian juga ada Alexandria Richtman 1922 dari Rusia, dan teori ini disempurnakan oleh Edwin Hubble dari Amerika tahun 1929. Nah, pendukungnya ada Vesto Slipher, di mana dia mengungkapkan bahwa garis-garis spektrum galaksi menjauh bergeser ke arah merah. Pendukung yang kedua Alan Guth di 1980 mengatakan dengan teleskop Hubble-nya berhasil menghitung pergeseran galaksi yang berwarna merah dengan kecepatan menjauhnya. Dan yang ketiga adalah Paul Davies di tahun 2005 mengatakan bahwa energi alam semesta mengimbangi gaya gravitasi dengan kecepatan yang nyaris sama. Jadi proses terjadinya Big Bang adalah bermula dari gumpalan superatom raksasa, yaitu bola api raksasa yang suhunya antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Kemudian proses kedua adalah gumpalan superatom tersebut meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Yang proses ketiga, hasil sisa dentuman dahsyat tersebut menyebar menjadi debu-debu dan juga hidrogen. Yang keempat, setelah ratusan juta tahun, debu dan awan hidrogen membentuk bintang dalam ukurannya yang berbeda-beda. Dan bintang-bintang tersebut berpusat membentuk kelompoknya masing-masing. Kemudian
yang kemudian kita namakan galaksi. Ya, itu adalah teori dentuman besar atau Big Bang yang paling terkenal dan kita akui ya. Yang kedua ada teori keadaan tetap atau stabil. Teori ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle di tahun 1948 dan dinamakan teori steady state. Jagat raya selama berabad-abad ya, selalu dalam keadaan yang sama. Tidak ada perubahan dengan berjalannya waktu, kondisinya tetap. Tetapi zat-zat hidrogen atau material dalam alam semesta itu dicipta dari ketiadaan. Nah, poin-poin dari teori steady state, zat baru senantiasa tercipta di ruang angkasa, terbentuk antara galaksi-galaksi. Yang kedua, zat-zat baru terbentuk akan menggantikan ruang di antara galaksi. Dan pertumbuhannya lambat, kurang lebih 1 atom hidrogen setiap 1000 juta tahun. Yang ketiga, zat-zat baru dipercaya hidrogen merupakan asal-usul sebuah bintang dan galaksi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teori alam semesta yang disebut dengan kuantum yang dikemukakan oleh William Lane Craig di 1966. Menyatakan bahwa yang pertama bahwa alam semesta sudah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya pula. Kemudian yang kedua, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada, yang ada adalah partikel-partikel subatomiknya. Jadi kalau dua teori ini, steady state dan kuantum, lebih kepada kondisi paham yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan yang Big Bang tadi kita percayai teori ini teori yang insya Allah mendekati dari kebenaran yang ada. Maka kemenangan teori Big Bang terhadap teori lain tentang penciptaan jagat raya, di mana Arno Penzias dan Robert Wilson di 1965 adanya sebentuk radiasi latar belakang kosmis ya. Radiasi ini pada hakikatnya adalah gema dari dentuman besar yang masih menggema saat momen pertama ledakan tersebut. Yang kedua, Joe Smoot 1989 dengan satelit Kobe membenarkan temuan Arno Penzias dan Robert Wilson, dan hasilnya menunjukkan secara pasti keberadaan bentuk rapat panas sisa ledakan yang menghasilkan dari alam semesta itu sendiri. Nah, anggota-anggota jagat raya apa saja? Yang pertama adalah galaksi. Apa itu? Sebuah perbintangan yang maha luas, yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran bintang beserta benda-benda langit lainnya sebagai anggota yang beredar mengelilingi pusat yang teratur. Nah, bentuknya apa saja? Ada galaksi spiral di mana 60%-nya di alam semesta atau jagat raya. Galaksi ini dibentuk dari lengkungan-lengkungan spiral yang keluar dari sebuah inti yang terang seperti pusaran api raksasa. Contohnya ada Bima Sakti ya, Milky Way, galaksinya Bumi itu ada di Bima Sakti, Milky Way ya. Tata surya kita ada di sana, juga Andromeda ya. Kemudian galaksi spiral berpala, di mana lengan-lengan spiral galaksi keluar dari bagian ujung suatu pusat, dan 8%-nya dari jumlah galaksi merupakan spiral-spiral yang terpotong. Kemudian galaksi elips, bentuknya lebih sederhana dari galaksi spiral karena terdiri dari pusat inti dan juga roda selubungnya. Kerapatan bintang-bintang di bagian inti lebih tinggi dibandingkan dengan bidang tepinya. Selanjutnya galaksi tak beraturan, bentuknya berupa unggukan bintang-bintang dengan batas yang kurang jelas. Contohnya ada galaksi awan Magellan besar, awan Magellan kecil ya, begitu. Ya. Ciri dari beberapa galaksi ada Milky Way atau Bima Sakti di mana tata surya ada di dalamnya. Merupakan salah satu galaksi yang berbentuk spiral yang terdiri atas sekitar 100 juta bintang. Salah satu anggota dari galaksi ini adalah matahari. Diameternya adalah kurang lebih 100.000 tahun cahaya. Dan juga tata surya kita ada di dalamnya, bumi yang 8 planet ya. Galaksi Magellan
ditemukan oleh Magellan tahun 1519. Ya, paling dekat dengan galaksi Bima Sakti, jaraknya kurang lebih 150 ya, ribu tahun cahaya, berada di belahan langit selatan. Bentuknya dia tak beraturan atau irregular galaksi. Galaksi Andromeda, galaksi ini berbentuk spiral dengan keunikan di mana pusat galaksi tidak terurai menjadi bintang-bintang yang terpisah. Gugus bulatnya 4 kali lebih redup daripada gugus bulat Bima Sakti, dan keterangan selanjutnya adalah memiliki 7 buah lengan yang membelit ketat dan tergores dengan debu yang bercahaya biru. Galaksi roda biru atau blue pin whale, ya, galaksi ini berbentuk spiral yang kecil dan paling dekat, sehingga para astronom dapat melihat satu bintang yang terpotong supernova. Nah, kemudian bintang, apa itu? Merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri akibat reaksi di dalamnya. Spektrum bintang yaitu uraian cahaya warna-warni yang dipancarkan bintang, di mana warna tersebut menunjukkan perbedaan temperatur bintang. Dan gugus bintang merupakan sistem susunan yang terdiri atas ribuan bintang yang bergerombol, berdekatan, dan saling beredar mengelilingi satu dengan yang lain. Sedangkan rasi bintang adalah kelompok bintang yang seolah-olah berdekatan dan menempel di dalam langit pada malam hari itu. Dan kita kenal rasi-rasi bintang itu ada bintang Scorpio, ya, Orion, Sagittarius, Libra, Leo, Cancer, Aquarius, Capricorn, Pisces, Gemini, Virgo, dan lain-lain. Ya. Kemudian tata surya. Tata surya di mana matahari dan tata surya termasuk planet, bumi beserta isinya melayang-layang di jagat raya yang maha luas dan tidak pernah diketahui pusatnya. Tata surya terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way yang saya katakan tadi. Sehingga tata surya, definisi pengertiannya adalah kumpulan benda-benda angkasa yang terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Ya. Teori-teori terjadinya tata surya, yang pertama adalah teori kabut atau nebula hipotesis. Ya. Kemudian ada teori planetesimal. Ya. Teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas Camberley dan Forrest R. Moulton, di mana keterangan dari planetesimal ini bahwa planet-planet yang ada sekarang ini berasal dari matahari. Dan matahari merupakan sebuah bintang dan pada suatu saat melintas bintang dekat dengan matahari. Karena masing-masing mempunyai gaya tarik menarik, maka terjadilah gelombang pasang dari permukaan matahari dan bintang tersebut. Maka mengakibatkan sebagian massa bintang dan matahari terlempar keluar dengan membentuk pecahan-pecahan massa di sekitar matahari. Karena terjadinya daya tarik menarik dari massa yang lebih besar, maka terbentuklah gumpalan-gumpalan planetesimal yang membentuk planet-planet kecil itu. Jadi semacam serpian planet-planet itu, maka disebutlah planetesimal. Kalau kabut tadi ya berupa awan. Kemudian yang ketiga adalah teori pasang surut. Ya. Teori ini dikemukakan oleh Sir James Jean di tahun 1877 sampai 1946 dan Harold Jeffreys 1891. Teori ini menyatakan bahwa pada suatu waktu lewatlah sebuah bintang dekat dengan matahari. Kemudian terjadi tarik menarik antara matahari dengan bintang tersebut dan mengakibatnya lepaslah sebagian dari matahari. Dan bagian yang lepas membentuk seperti cerutu. Ya, gumpalan-gumpalan sekaligus mengalami pemadatan di sekitar matahari sehingga membentuk planet-planet anggota tata surya. Kemudian bentuknya seperti ini. Jadi bagian utamanya matahari, kemudian tipis bagian tengahnya mengembang, kemudian bagian sayap kirinya kecil lagi. Teori yang keempat adalah teori bintang kembar yang dikemukakan oleh R.A. Lyttleton. Apa isi teori ini? Teori ini mengatakan matahari memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya.
Bintang kembaran matahari tersebut kemudian meledak menjadi unsur-unsur gas dan terperangkap oleh gaya gravitasi matahari. Awan gas ini kemudian mendingin membentuk planet dan planet serta satelit yang mengelilingi matahari dan membentuk tata surya. Adapun proses pembentukan planet dan satelit sama dengan teori yang ada pada pasang surut. Dan teori yang terakhir, yang kelima adalah teori awan debu atau protoplanet yang dikemukakan oleh Carl van Weizsäcker dan Gerard Kuiper. Mengatakan bahwa teori awan debu atau protoplanet ini, tata surya kita ini terbentuk dalam waktu yang bersamaan dari gumpalan awan gas dan debu hidrogen helium. Awan gas ini kemudian mengalami pemutaran dan juga selain memutar dia memadat. Lama-kelamaan gumpalan ini membentuk seperti cakram. Bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian pinggirnya karena pada bagian tengah mempunyai daya tekan yang lebih kuat, maka terbentuklah matahari nantinya. Selanjutnya pusat-pusat yang lebih kecil diselimuti oleh kabut, dan kabut-kabut kecil itu pecah menjadi awan yang lebih kecil lagi yang disebut dengan protoplanet. Dan protoplanet inilah yang kemudian membentuk satelit dan juga planet-planet termasuk di dalamnya bumi kita. Ya, itulah proses dari bagaimana terbentuknya bumi kita. Ya, itu tadi anak-anakku bagaimana kemudian terjadinya tata surya atau alam semesta dari beberapa teori dan juga terjadinya tata surya di dalamnya planet kita dan matahari jadi pusat peredarannya. Dan mudah-mudahan dengan kita membahas dan mempelajari ini, kita bisa mengetahui lebih detail, lebih lanjut ya, mengenai bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika bumi ini, alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa alam semesta ini, bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berupaya untuk bersyukur senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan karena kita sudah menggunakannya dengan baik. Saya kira itu anak-anakku yang kita bahas, kita pelajari pada hari ini, yaitu tata surya dan juga jagat raya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian selalu belajar, ya, senantiasa sehat dan bersyukur. Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.